Halo semua viewers, welcome back to my channel The Hobby Julento. Oke Mamen, jadi seperti biasa hari ini kita akan lakukan update lagi untuk pembongkaran si Daido Cosmic Mamen. Dan sebelum memulai kontennya, tetap kita ngopi dulu Mamen. Kopi susu. Mantap Mamen. Oke, jadi langsung aja akan kita lakukan pembongkaran untuk si Daido Cosmic ini. Tapi untuk si Daido Cosmic ini sih akan sama aja dengan si Daido Craven, Daido Thalassa, karena pada basicnya sih emang sama, cuman berbeda dari desain aja. Nah, untuk handle pertama-tama pada reel ini menggunakan ada dua ya, Mamen. Ada double handle di sini dan ini ada handle casting, Mamen. Nah, ini handle casting, ini ada single handle-nya, Mamen. Ada dapat dua dalam pembelian. Untuk double handle-nya ini bodinya menggunakan bahan karbon, dan untuk knopnya ini bisa dibongkar pasang. Nah, ini dia di bagian dalam nggak ada ball bearingnya, Mamen. Pada bagian sini dia menggunakan dudukan pada as knopnya, dan di sini itu dia menggunakan satu bushing di dalam situ, bushing metal, Mamen. Kalau kalian mau fokus pakai di casting, kayaknya mendingan kalian ganti untuk bushing metalnya ini akan lebih baik, Mamen, menggunakan bahan ball bearing di bagian sini ya. Kemudian untuk untuk secondary handle-nya ini dia di clamp, jadi nggak bisa dibongkar pasang, Mamen. Nah, jadi untuk secondary handle saran saya sih di bagian sini kalian rem aja, pakai lem tembak. Ini dikasih grease dulu, tutupin, terus pakai lem tembak. Nah gitu, Mamen, biar dia nggak masuk air. Oke, kemudian kita lanjut lagi, kita akan bongkar reel ini makin ke dalam, Mamen. Di bagian tutup spoolnya di sini udah dilengkapi dengan karet seal, Mamen. Nah ini dia. Oke, kemudian kita lanjut di bagian drag system. Untuk drag systemnya ini dia udah menggunakan bahan full karbon. Nah, ini bro, jadi ada 3 buah drag karbon dan ada 3 buah, ada 1 key washer, ada 2 dishwasher. Di sini untuk drag karbonnya dia menggunakan Magnitune karbon. Nah, ini untuk karbonnya udah bagus punya, Mamen, udah di atas standar lah. Kemudian untuk key washernya ini menggunakan bahan stainless steel, sudah tidak bereaksi lagi terhadap magnet. Untuk spool menggunakan bahan metal, housing clicker di sini dia menggunakan bahan seng. Tuh, untuk spoolnya dia udah disupport dengan 1 buah ball bearing support pada bagian bawah sini, Mamen. Akan kita buka langsung. Nah, kemudian ini ada beberapa part. Ini untuk clicker wire-nya, dia menggunakan tipe SW atau Advanced Drag Clicker. Untuk wire-nya ini dia menggunakan tipe yang bulat, Mamen. Oke, untuk ball bearing support di sini tuh dia menggunakan stainless steel ball bearing dengan tipe tertutup. Untuk ukurannya di 7 x 11 x 3. Kemudian langsung kita buka lagi di bagian makin dalam. Kita akan bongkar bagian rotornya. Nah, di sini untuk rotor nut dia udah dilengkapi juga dengan seal, Mamen. Nah, ini dia ada sealnya. Oke, ini karet sealnya, Mamen. Kemudian kita akan buka bagian bell arm. Oh ya, ini dulu ya, line roller. Di bagian line roller ini dia menggunakan bahan ini, bahan brush. Di dalamnya ada 2 bushing nanti, Mamen. Ini ada 1 ball bearing. Keluarin dulu. Nah, ada 1 ball bearing untuk supportnya. Kemudian juga ada 2 bushing ini. Oh, 3 bushing rupanya. Bushing berbahan brush. Dan ada 1 ball bearing. Dan untuk ball bearingnya ini akan kita ukur juga untuk ukurannya. Dia ada di 4 x 7 x 2. 472, Mamen. Kemudian kita akan buka di bagian spring guide. Oh ya, untuk mata kunci yang saya gunakan di sini T7, kunci bintang T7, dan juga kombinasi dengan T6, Mamen. Di sebagian titik itu ada yang menggunakan T6 lebih kecil. Nah, di sini untuk spring guide, nah, dia menggunakan bahan metal, Mamen. Nah, itu metal. Oke. Kemudian akan lanjut lagi. Nah, di bagian
cover one way-nya dia menggunakan skrup plus. Jadi bukan pakai skrup bintang. Jadi untuk skrup bintang itu cuman yang ada di depan mata aja, men. Yang bisa kita lihat secara langsung. Kalau yang tidak bisa kita lihat secara langsung itu mereka menggunakan baut skrup plus. Oke. Ya. Nah, jadi di sini dia sudah tidak menggunakan switch lagi. Otomatis untuk bagian one way-nya ini akan tercover dengan rapi. Nah, di sini tercover dengan rapi. Jadi kalau ada air masuk ke dalam sini, dia tidak akan langsung masuk ke dalam bagian one way-nya, mamen. Ini sambungan main shaft, ini kunciannya ada di bagian belakang, mamen. Biasanya tuh ada di bagian depan. Dengan kuncian di bagian belakang ini untuk landasan fondasi untuk masuknya main shaft. Jadi dia akan masuk dulu, baru dikunci. Jadi dia akan ada fondasi di bagian sini. Jadi akan membuat main shaftnya itu lebih stabil, enggak gampang goyang, mamen. Nah, ini untuk si kondisi di dalam rail ini. Untuk grease-nya banyak banget dan ini menggunakan grease putih full, mamen. Nah, ini untuk one way sistemnya ini ada beberapa part. Di sini ada washer, ada ball bearing seater. Kemudian ada ini one way. One way-nya digunakan khusus untuk one way tanpa switch, mantap. Kemudian ada ini bushing juga, one way clutch. Dan di sini di bagian bawah juga ada ball bearing, mamen. Dan saya akan cek ball bearing bagian bawah ini. Sama juga ya. Ini untuk ball bearing bagian bawah itu dia tidak duduk sama rata, mamen. Nah, jadi dia masih ada space ke kiri dan ke kanan. Jadi pada dasarnya untuk ball bearing yang ini fungsinya sebagai spacer aja. Sedangkan untuk fondasi kekuatan dan tingkat kelancaran untuk perputaran pinion gear itu tidak akan sepenuhnya berfungsi secara 100%. Jadi untuk fondasi kekuatannya itu akan lebih ditumpu kepada bagian ini, mamen, yang langsung nyambung di sini. Dan juga pada bagian ball bearing yang bagian atas ini, mamen. Nah, sedangkan yang bawah ini dia tidak akan berfungsi 100% sebagai ball bearing. Oke, mamen, jadi untuk spare part dari Daido Cosmic ini udah dalam keadaan terbongkar semua. Dan di sini kalau kita lihat untuk spare partnya ini lumayan banyak ya, mamen ya. Dan di sini akan kita cek satu persatu, mulai dari bahan bodinya ini. Untuk rail ini dia menggunakan bahan RPG 2 atau Reinforced Power Graphite 2, mamen, dimana untuk bahan RPG 2 ini diklaim dari Daido itu memiliki tingkat kekuatan 20% lebih kuat jika dibandingkan dengan bahan RPG standar atau bahan grafit standar, dan untuk bobotnya itu 40% lebih ringan, mamen. Dan kemudian untuk tingkat kekuatannya di sini kemarin udah kita cek, masih akan ada pergerakan, tetapi udah cukup rigid untuk sebuah bahan non metal. Dan untuk bahan dari rotornya ini juga menggunakan bahan RPG 2, mamen. Dan di sini juga udah cukup baik untuk tingkat kekakuannya. Dan kemudian di bagian main shaft untuk rail ini menggunakan bahan stainless steel. Dan di sini untuk main shaftnya ini dia memiliki ukuran di 3,92 mm dan untuk panjangnya itu ada di sekitar 92,20 mm, mamen. Kemudian di bagian one way dia menggunakan bahan brass seperti biasa. Dan untuk one way-nya ini kalau kita ukur dia memiliki ukuran di 37,02, diameternya 6,98. Kemudian di bagian one way-nya ini udah disupport dengan 2 buah ball bearing, mamen. Nah, ini yang ada pada bagian atas. Akan kita ukur juga untuk ball bearingnya. Dia menggunakan ukuran di 714 kali 5, mamen. Kemudian yang ada di bagian bawah. Nah, ini ball bearing juga 713 kali 4, 713 4, mamen. Kemudian di bagian one way untuk rail ini sudah menggunakan one way dengan standar sebuah one way yang digunakan pada sebuah rail tanpa switch. Ini one way-nya udah nggak ada rumah lagi pada bagian atasnya, mamen, nggak pakai per lagi. Jadi dia udah ngefix, dan di bagian dalamnya ini ada 6 roller bearing. One way-nya akan saya ukur juga, dia memiliki ukuran di 10,2 diameter innernya.
Outernya 695 dan tebalnya di 6,8 mamen. Kemudian pada bagian drive gear, di sini dia menggunakan drive gear pada bagian asnya ini dasarnya itu menggunakan bahan stainless steel dan untuk bahan giginya menggunakan bahan zinc mamen. Dan di sini untuk giginya ini terlihat udah cukup rapi. Kemudian untuk drive gearnya ini kalau saya hitung as pada bagian sebelah kanan itu di 7 mm, sebelah kiri itu di 8 mm. Untuk diameter gigi payungnya 23,47 mm standar. Kemudian untuk tebal giginya itu ada di 2,072 mm mamen. Untuk idle gear diameternya itu ada di sekitar 10,14 mm. Dan untuk ukuran ball bearing ini untuk yang sebelah kanan support drive gearnya ada di ukuran 7 kali 11 kali 3 mamen. Ya, kemudian yang sebelah kiri ini ada di 8 14 4. Kemudian kita lanjut lagi untuk oscillating gear. Di sini dia menggunakan bahan zinc juga. Untuk ukurannya diameternya di 16,16, tebalnya ada di 2,3 mm. Untuk oscillating gearnya ini dia udah disupport dengan satu buah ball bearing. Cuman saya nggak bisa buka ball bearingnya, nggak bisa saya hitung, biarkan aja di situ. Dan untuk oscillating gearnya ini juga sudah dilengkapi dengan satu buah skrup. Nah, dia ada skrupnya. Nanti dia dikunci oleh satu buah skrup pada saat dipasang di bagian as untuk oscillating gearnya. Jadi oscillating gearnya ini akan berfungsi secara maksimal, lebih presisi pada tempatnya mamen. Kemudian untuk jumlah ball bearing 7+1 stainless steel ball bearing mamen akan langsung kita hitung di sini. Di bagian spool support di sini ada satu. Nah, ini udah satu. Kemudian di bagian line roller 1, 2 mamen. Di bagian pinion gear mana dia tadi? Ini mamen. Ada 2 ya di pinion gear, udah 4 mamen ya. Di pinion gear ada 2, 4. Kemudian di kiri dan kanan drive gear 5 dan 6 dan 7-nya itu ada di bagian oscillating gear, udah bener banget. Plus 1 ada pada bagian one way system. Nah, jadi ini udah udah bener banget untuk jumlah ball bearing pada rel ini 7+1 ball bearing mamen. Dan untuk spare part yang bereaksi terhadap magnet di sini terbilang cukup minim mamen. Paling ada pada bagian ini mamen, di bagian ball bearing dan washer untuk bagian drive gear. Ini wajar sih untuk ball bearing dia menggunakan masih bereaksi keras terhadap magnet. Rata-rata ball bearing masih bereaksi keras terhadap magnet mamen. Kemudian one way clutch. Kemudian saya akan cek di bagian clickernya. Clicker wire ini bereaksi lemah mamen, udah stainless steel. Kemudian di bagian apa namanya, washer untuk rotornya aman sudah. Di bagian key washer, dishwasher semua aman. Ini washer untuk line roller juga aman mamen. Oh ya. Nah, ini bel automatic. Kemudian pada bagian spring gate, pairnya, untuk spring gate-nya sih enggak, pairnya aja yang bereaksi keras terhadap magnet. Kurang lebih cuman seperti itu aja sih untuk yang bereaksi keras terhadap magnet. Yang lain, oh ya, ini untuk secondary handle, di bagian handle-nya, tapi ini nggak ngaruh lah, pasti kita lebih banyak menggunakan tipe castingnya mamen. Oke, jadi secara keseluruhan untuk spare part yang bereaksi keras terhadap magnet di sini terbilang cukup minim mamen. Jadi untuk reel ini seperti fiturnya dia menggunakan 360 degrees water protection, di mana untuk spare part yang digunakan pada reel ini itu sebagian besar sudah tidak menggunakan spare part yang masih mengandung kadar besi tinggi mamen. Yang digunakan itu rata-rata kalau enggak brass sebagian besar stainless steel, kalau enggak brass juga aluminium mamen. Jadi untuk yang kadar besi itu cuma ada di beberapa bagian tertentu aja yang memang mesti wajib menggunakan bahan besi mamen. Seperti misalnya per. Untuk per ini kalau dia menggunakan bahan lain, biasanya dia untuk daya tendangnya itu tidak akan terlalu kuat mamen. Jadi makanya mereka memilih bahan besi. Tapi juga bukan semata-mata kalau bahan besi dia terkena air asin dia akan langsung korosi mamen. Karena untuk pernya ini juga dia udah dilapisin dengan lapisan anti karat. Cuman tidak berarti juga dengan pelapisannya itu dia akan tahan karat mamen. Cuman dia akan lebih tahan
terhadap durasi waktu tertentu, dalam durasi waktu tertentu, dari mulai terkenanya part ini dengan air laut, mamen. Jadi misalnya kalau dia kena air laut itu, kalau dia tanpa lapisan misalnya chrome, dalam waktu 1-2 jam udah akan menimbulkan efek reaksi korosi, tetapi dengan adanya lapisan chrome pada bagian bodinya, dia mungkin bisa bertahan kurang lebih di sekitar 3 hingga 4 hari, mamen. Jadi ada selang waktulah untuk melakukan perawatannya, mamen. Dan selain daripada itu, untuk spare part pada reel ini udah sangat mumpuni banget, udah di atas rata-rata, terbilang sudah sangat oke banget lah terhadap reaksinya terhadap air laut, mamen. Dan kemudian juga untuk nilai plus lainnya, yaitu kalau dari Daido ini untuk spare partnya itu ready, mamen. Jadi kalau ada kerusakan, gampang aja kalian tinggal kontak aja. Gampang aja kalian tinggal langsung kontak aja ke Daido Service Centernya, karena Daido juga menyediakan service center untuk reel-reel mereka, mamen. Dan juga apalagi ya. Oke, mamen, jadi kurang lebih seperti inilah untuk videonya kali ini. Dan mungkin buat kamu yang berminat ya untuk beli si Daido Cosmic ini, silakan kalian cek aja ke deskripsi saya, di situ udah saya sertakan untuk link pembeliannya. Dan juga di video ini juga udah ada kok untuk link pembeliannya, mamen. Oke, jadi sampai di sini dulu aja untuk videonya kali ini. Buat kamu yang suka sama video ini, jangan lupa kasih like, komen, bantu share video ini. Dan jika kalian bersedia, silahkan di subscribe biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari saya. Dan tetap jangan lupa, salam satu hobi dalam lensa.